Pernah nggak lo merasa ketika berusaha menggunakan akal lo 100% sebaik-baiknya, justru mata orang lain memandang dengan sinis? Ada mereka yang belajar sungguh-sungguh memberi jawaban yang benar, bahkan menolong dengan tulus tetapi dituding sok tahu. Ada pula yang rajin berprestasi, terus berusaha lebih baik, namun di belakangnya terdengar suara sumbang, sindiran, ejekan, bahkan kebencian yang ia sendiri tidak pernah minta. Itulah kenyataan pahit dari paradoks sosial. Kecerdasan yang seharusnya dipandang sebagai anugerah seringkali menjadi alasan untuk dijauhi. Orang-orang pintar dianggap pesaing, dianggap mengancam, atau dipersepsikan merendahkan, padahal tidak selalu demikian. Dan luka batin pun lahir. Bagaimana mungkin niat sederhana untuk berbagi pengetahuan justru berubah menjadi alasan dibenci? Mengapa kecerdasan yang mestinya mencerahkan malah menimbulkan jarak antara satu dengan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering membebani orang-orang yang berbeda cara berpikirnya. Dalam video ini, saya akan mengajak lu semua menyelami fenomena tersebut. Kita akan membongkar akar mengapa orang pintar justru sering kali dibenci. Kita akan memahami mekanisme psikologi di balik iri, dengki, dan rasa terancam. Kita akan melihat sisi sosial yang jarang dibicarakan, serta menemukan cara agar kecerdasan bisa tetap menjadi cahaya, bukan sumber permusuhan. Jadi, jika lu pernah merasa tersisihkan karena pengetahuan yang lu miliki, atau ingin mengerti kenapa lingkungan bersikap begitu, tontonlah sampai akhir, karena di akhir video ini lo tidak hanya akan mendapatkan jawaban, tetapi juga kekuatan baru untuk berdamai dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejarah telah menyimpannya dengan jelas. Para ilmuwan yang menemukan kebenaran, para pemikir yang menawarkan gagasan segar, bahkan para tokoh agama yang membawakan cahaya sering menghadapi presentasi keras dari lingkungannya sendiri. Semakin terang mereka bersinar, semakin kuat pula bayangan yang menolak keberadaan mereka. Mengapa begitu? Karena cerdas berarti berbeda, dan perbedaan hampir selalu menimbulkan kegelisahan. Lingkungan sosial seringkali menafsirkan kecerdasan sebagai ancaman, bukan sebagai cahaya. Mereka yang menonjol dianggap mengganggu keseimbangan tak tertulis dalam masyarakat. Jangan terlalu berbeda, jangan terlalu menonjol, jangan melampaui batas yang dianggap normal. Disinilah akar persoalan muncul. Dari sisi psikologis, ada yang disebut insecurity sosial, rasa tidak nyaman, bahkan terancam saat berhadapan dengan orang yang dianggap lebih unggul. Rasa minder itu berubah menjadi penolakan. Dari sisi budaya, kita hidup dalam lingkungan yang kerap menjunjung tinggi keseragaman. Akibatnya, setiap bentuk keunikan atau keunggulan sering ditafsirkan sebagai pembangkangan. Dari sisi spiritual, justru ada ujian khusus bagi orang-orang yang diberi kecerdasan. Mampukah ia tetap rendah hati meski sering disalahpahami, bahkan dicemooh? Di bagian inilah kita akan menggali lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini. Apakah benar-benar orang pintar ditakdirkan untuk sendirian, atau ada cara agar kecerdasan bisa tetap diterima dengan lapang dada? Semua itu akan kita kupas bersama dalam pembahasan berikutnya. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu video ini sebelum kalian melanjutkan segmen video berikutnya. Oke. Mari kita bedah fenomena ini lebih dalam, bukan hanya di permukaan, melainkan sampai ke akar yang tersembunyi. Dalam psikologi sosial, manusia pada dasarnya mencari kenyamanan dalam kesamaan. Kita merasa aman ketika berada di tengah orang-orang yang mirip dengan kita. Namun, begitu ada seseorang yang tampil berbeda karena kecerdasannya, suasana itu terganggu. Kehadirannya sering dianggap ancaman, seakan-akan ia membuat posisi orang lain tergeser. Meskipun kenyataannya tidak demikian. Dari sinilah lahir rasa tidak suka, sindiran, bahkan kebencian. Bukan karena orang pintar itu salah, melainkan karena keberadaannya memantulkan kelemahan orang lain yang enggak mereka akui. Orang pintar, mereka disebut sok tahu, arogan, atau sulit bergaul, padahal bisa jadi kenyataan yang justru sebaliknya. Label ini bukan lahir dari fakta, melainkan dari prasangka yang disulut oleh rasa iri dan rendah diri. Daripada berusaha memahami atau belajar, lebih mudah bagi sebagian orang untuk merendahkannya, agar mereka merasa tidak terlalu kecil di hadapan keunggulan yang tak bisa mereka capai. Budaya kita pun seringkali memperparah keadaan dalam banyak masyarakat termasuk Indonesia.
Kritik kerap dianggap sebagai serangan pribadi, padahal berpikir kritis adalah salah satu tanda kecerdasan. Orang pintar biasanya ingin memperbaiki keadaan dengan gagasan baru, tetapi suaranya sering ditafsirkan sebagai bentuk arogansi. Akibatnya, kebenaran terkubur oleh perasaan yang terluka dan obor pengetahuan dipadamkan oleh keengganan untuk mendengar. Ada pula kebiasaan yang membuat kita sulit menghargai keunggulan. Prestasi dianggap pamer, keberhasilan dianggap mengurungi, kecerdasan dianggap sebagai ancaman. Kita sering lupa bahwa mengakui kelebihan orang lain tidak akan membuat kita lebih kecil, justru dengan mengakui kita ikut tumbuh bersama. Namun sayangnya budaya yang terlanjur melekat sering menjebak kita dalam rasa iri, bukan dalam semangat belajar. Tetapi di balik semua itu ada sisi yang lebih dalam. Kecerdasan bukan hanya anugerah, melainkan juga ujian. Ujian untuk tidak jatuh pada kesombongan, ujian untuk tetap sabar ketika salah pahami, ujian untuk tetap rendah hati meski dicaci. Banyak orang cerdas yang akhirnya runtuh karena kesombongan mereka sendiri. Namun ada pula yang menjadikan setiap hinaan sebagai latihan jiwa, setiap penolakan sebagai penguat karakter, dan setiap kebencian sebagai jalan menuju kedewasaan sejati. Sejarah pun telah menunjukkan pola yang sama. Socrates dihukum mati hanya karena mengajarkan cara berpikir yang berbeda. Galileo ditentang gereja karena menemukan kebenaran yang berbeda dari tradisinya. Bahkan di zaman modern, banyak penemu dan pemikir awalnya diejek, ditolak, bahkan dimusuhi sebelum akhirnya dunia mengakui mereka. Kebencian terhadap orang pintar bukanlah fenomena sesaat, melainkan bagian dari perjalanan panjang peradaban manusia. Dan jika para tokoh besar itu mampu bertahan meski ditentang, bukankah kita juga bisa belajar keteguhan yang sama? Maka pertanyaannya bukan lagi apakah orang pintar tak harus menyerah, melainkan bagaimana ia mampu berdiri tegak. Menjadi pintar berarti siap menanggung konsekuensi sosial, tetapi juga siap memikul tanggung jawab moral. Karena kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada otak, tetapi juga pada hati yang mampu menahan luka, menahan ego, dan tetap berbuat baik meski dibenci. Kebencian orang lain bukanlah tanda kelemahan diri, justru sebaliknya. Ia tanda bahwa Anda berbeda, bahwa Anda berani menempuh jalan yang tidak semua orang sanggupi jalani. Orang pintar yang sejati tidak sibuk membalas hinaan, melainkan menjadikannya bahan bakar untuk semakin kuat, semakin bijak, dan semakin manusiawi. Sejarah tidak mencatat suara cemooh, melainkan mencatat karya, pemikiran, dan keteguhan orang-orang yang berani berbeda. So, buat kalian yang merasa seperti ini, jangan pernah menyerah ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan baik dari sebagai orang yang memiliki kelebihan intelektual maupun sebagai bagian dari masyarakat? Bagi mereka yang diberi anugerah kecerdasan, jadikan pengetahuan itu sebagai alat untuk melayani, bukan untuk meninggikan diri. Karena seringkali cara kita menyampaikan lebih berharga daripada apa yang kita sampaikan. Kerendahan hati adalah pintu dan kehangatan adalah cahayanya. Orang akan lebih mudah menerima kecerdasan jika ia hadir lembut, menyejukkan, bukan menyilaukan. Di sisi lain, bagi kita semua sebagian-bagian dari masyarakat, belajarlah untuk menghargai kecerdasan orang lain. Tidak pernah mengurangi nilai kita, tidak membuat kita lebih kecil. Justru dengan menghargai keunggulan itu, kita pun ikut tumbuh bersama. Iri hati tidak akan pernah membuat kita maju, tetapi kekaguman yang tulus bisa menjadi bahkan bahan bakar untuk belajar, berkembang, dan menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, kita semua perlu menyadari satu hal, kecerdasan tidak pernah berdiri sendiri. Ia hanya akan menemukan makna sejatinya ketika berjalan beriringan dengan kebijaksanaan. Orang pintar yang benar-benar bijak tidak akan terjebak dalam kebencian, tidak akan sibuk membalas sindiran. Ia justru menjadi jembatan di tengah perbedaan, meredamkan api permusuhan, dan mengubah resentesi menjadi penghargaan. Itulah makna terdalam dari perjalanan seseorang yang pintar, bukan sekedar dikenal karena kepandaiannya, tetapi dikenal karena kebijaksanaannya. Dan jika lu merasa tersentuh oleh pembahasan ini, jangan berhenti di sini, karena masih ada pertanyaan lain yang akan kita kupas bersama. Mengapa orang baik sering disalahpahami? Mengapa orang justru kerap tersisih? Semua itu akan kita bahas di video berikutnya. Jadi lu pastikan lu semua tetap bersama gue di akun channel ini agar perjalanan kita memahami wajah kehidupan ini terus berlanjut semakin dalam dan semakin membuka mata. Jangan lupa kalian like dan subscribe tombol video ini supaya ya video ini bisa viral ke seluruh penjuru dunia. Oke, makasih.